Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin Masjid Al-Amin Petompon Semarang yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama dan utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat iman kepada kita semua, kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertolabul ilmi dalam rangka kita menggapai ridho ilahi. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Ahun Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah Majelis Taklim Al-Amin rahimakumullah. Tema kita pada sore hari ini adalah sedekah menurut Al-Quran dan hadis. Dalam Islam itu ada beberapa sedekah. Yang pertama sedekah wajib, itu bisa disebut sebagai zakat. Ada zakat mal, zakat fitrah. Dan sedekah wajib ini mempunyai waktu dan ketentuan khusus, baik itu waktu yang saya sampaikan tadi maupun batasan yang dizakatkan. Ada juga yang juga sedekah sunnah. Maka sedekah bahasan kita hari ini ada beberapa pengertian yang kita sampaikan. Ini adalah sedekah sunnahnya. Yang pertama adalah infak. Infak ini adalah sedekah dalam bentuk harta. Maka ketika ibu-ibu semua memasukkan kotak di dalam masjid, kotak pada saat pengajian itu dikategorikan infak. Ada lagi wakaf, adalah sedekah dalam bentuk aset, dan ini biasanya nanti menjadi produktif. Contoh misalnya wakaf rumah, wakaf rumah sakit, tanah, dan lain sebagainya, yang mana diharapkan nanti ini bisa menjadi sesuatu yang produktif. Kemudian ada lagi yang kita bahas, ini adalah sedekah secara umum, ya, artinya tidak hanya pemberian dalam bentuk materi, tetapi non materi ini dikategorikan sebagai sedekah. Nah, maka sedekah ini mempunyai makna apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, maka ketika tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah.
kita menyingkirkan penghalang, batu, duri, dan lain sebagainya dari jalan, itu juga sedekah. Kemudian ketika kita membantu orang lain mengangkatkan barangnya ke kendaraan, itu juga sedekah. Jadi sedekah ini batasannya sangat luas. Nah, maka termasuk ketika Rasul sampaikan bahwa ketika tubuh kita ini mempunyai 360 persendian dan setiap hari itu wajib disedekahi. Nah, maka tadi bagaimana caranya kita membantu saudara kita, kemudian menyingkirkan duri dari jalan, berbuat baik, itu juga sedekah. Nah, semuanya itu dari 360 persendian yang wajib disedekah itu bisa ditutup dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, maka ibu-ibu biasakan untuk selalu sholat duha walaupun 2 rakaat, karena ini bisa menutup sedekah persendian yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita hitung 100 rupiah saja kali 360 setiap hari, tentu kita merasa berat. Nah, oleh karena itu Rasul sampaikan dengan hanya sedekah atau sholat duha 2 rakaat itu sudah bisa menutup kewajiban sedekah kita. Dan juga sholat duha ini juga sebagai pembuka pintu rizki. Nah, maka harus kita sambut, kita usahakan secara rutin istiqomah kita sholat duha. Nah, ada apapun manfaat fadilah sedekah ini, ada beberapa macam ibu semuanya. Yang pertama ini ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda, ya. Jadi tidak akan miskin orang yang gemar bersedekah. Nah, ini dalam Al-Quran disampaikan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang mana setiap tangkai itu ada 100 biji, ya. Jadi itu pahalanya sedekah itu sangat besar dan sangat banyak, dan Allah akan ganti, ya, ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, keutamaan yang lain adalah sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Nah, ini hadisnya sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Nah, yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Ya, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, jauhkan dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sebutir kurma.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, mendapatkan naungan di hari kiamat. Nah, ini hadisnya, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan sedekah, karena para sahabat ini contoh teladan yang mereka ini dekat dengan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Itu setiap hari berusaha, walaupun hanya dengan sepotong roti, itu mereka berusaha untuk bersedekah. Nah, para jamaah ini, para sahabat ini itu sudah dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Kan tidak ada yang bisa menjamin masuk surga tidaknya. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, sedikit amal, sedikit sedekah yang kita lakukan inilah, mudah-mudahan besok kelak kita mendapatkan beberapa hal keutamaan yang saya sampaikan tadi. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.